Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Kudri. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang hubungan antara kreativitas permainan sosial dan kemampuan berbahasa anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kreativitas bermain dapat memengaruhi perkembangan anak usia dini. Pada slide ini kita akan menjelaskan gambaran umum penelitian. Penelitian ini membahas hubungan antara bermain, kreativitas, dan kemampuan bahasa anak. Penelitian ini dilakukan terhadap 225 anak dengan metode observasi dan tes. Dan intinya, bermain memiliki peran penting dalam pengembangan anak, bukan hanya sekedar hiburan. Dan pada yang slide ketiga ada permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah anak usia dini belum berkembang secara optimal dalam hal kreativitas, kemampuan bahasa, dan interaksi sosial. Hal ini disebabkan karena jenis permainan yang kurang tepat, seperti terlalu sederhana atau kurang interaksi. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan dan guru juga menjadi faktor penyebabnya. Dan pada slide ini kita akan menjelaskan penelitian pada beberapa teori. Yang pertama ada teori Vygotsky yang menjelaskan bahwa perkembangan anak terjadi melalui interaksi sosial. Dan yang kedua teori bermain atau pretend play, yaitu bermain imajinasi komunikasi. Dan yang ketiga teori kreativitas, yaitu kemampuan anak dalam menghasilkan ide baru. Dan dari ketiga teori ini dapat kita simpulkan bahwa bermain sosial sangat penting bagi anak berkembang anak. Pada slide ini kita akan menjelaskan beberapa metode pada penelitian ini, yaitu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian ini ada 225 anak dari TK. Pengumpulan data dilakukan dengan tes gambar untuk kreativitas, observasi bermain, dan tes bahasa. Metode ini dinilai cukup kuat karena menggunakan data yang lengkap dan instrumen yang jelas. Menjelaskan dampak-dampaknya. Dampak dari penelitian ini adalah kurikulum PAUD. Sebaiknya memasukkan aktivitas bermain secara aktif. Anak yang sering bermain sosial cenderung lebih komunikatif, lebih kreatif, dan lebih siap dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak harus secara bersifat formal. Dan ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan anak, yaitu jenis bermain, lingkungan sekolah, peran guru, dan kemampuan bahasa awal anak. Semua faktor ini saling berkaitan dengan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, seperti jumlah data yang banyak dan metode yang jelas. Namun, juga memiliki kekurangan seperti tidak membahas faktor keluarga dan hanya fokus bermain dalam ruangan. Walaupun begitu, penelitian ini tetap relevan untuk pendidikan anak usia dini. Nah, ini teman-teman, dapat kita simpulkan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan erat antara bermain sosial dan kreativitas dan kemampuan bahasa anak. Bermain yang kompleks memberikan hasil perkembangan yang lebih baik, sehingga bermain menjadi bagian sangat penting dalam proses belajar anak. Nah teman-teman, ada maknanya nih teman-teman. Makna dari penelitian ini adalah bermain bukan hanya hiburan, tetapi merupakan alat belajar utama bagi anak. Guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung kreativitas bermain. Pendekatan pembelajaran berbasis bermain sangat cocok diterapkan pada usia dini. Sekian dari presentasi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.